Baiklah, kali ini kita akan kembali dengan menganalisis jurnal, melakukan analisis terhadap jurnal kedua pada e-learning. Yang A, identitas jurnal. Yang pertama, nama jurnal, yaitu Jurnal Teologi Berita Hidup. Yang kedua ada volume, yaitu 2. Yang ketiga ada nomor, yaitu 1. Yang keempat ada halaman, yaitu 11-19. Yang kelima ada PISSN 26564964. Yang keenam ada EISSN, yaitu 26545691. Yang ketujuh publish jurnal September 2019, tidak ada tanggal. Yang kedelapan judul jurnal, yaitu pengembangan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan kognitif dan kemampuan sosial anak usia dini. Jumlah kata pada judul jurnal ini sebanyak 13 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judul sudah sangat jelas. Yang kesembilan ada nama penulis, yaitu Adi Putra Anggara. Penulis nama pada jurnal sudah benar karena tidak menggunakan gelar. Yang ke-10 ada email penulis, yaitu adiputraanggara@gmail.com. Yang ke-11 lembaga studi penulis, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Yang B, abstrak jurnal. Yang pertama ada jumlah paragraf, yaitu 1 paragraf. Yang kedua ada halaman, yaitu setengah halaman. Yang ketiga ada ukuran spasi, yaitu 1.0. Yang keempat uraian abstrak, yaitu pada bagian abstrak jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isi tulisan dari latar belakang, metode pendekatan, hasil, dan simpulan. Dalam abstrak juga tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, ataupun merek dagang. Abstrak juga disajikan dalam format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di dalam abstrak sendiri sudah menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah untuk dipahami. Baiklah, yang C ada keyword jurnal. Yang pertama keyword, yaitu anak usia dini, media pengembangan, PowerPoint, perkembangan kognitif, perkembangan sosial. Yang kedua ada uraian keyword. Kata kunci ditulis dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kata kunci terdiri dari 5 istilah yang dibahas di dalam artikel jurnal. Istilah yang digunakan sebagai kata kunci mengacu pada perkembangan anak usia dini dan juga mengacu pada pengembangan media. Lalu yang ke-D, pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis memaparkan tentang masalah dan ruang lingkup. Masalah dalam artikel menggambarkan bagaimana memperbaiki kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung dengan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih interaktif dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Adapun ruang lingkup pada jurnal, yaitu mengembangkan potensi sosial dan kognitif anak usia dini. Bagian pendahuluan juga telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang pelaksanaan pengajaran dengan media PowerPoint yang menarik untuk anak usia dini. Dalam pendahuluan telah terisi rumusan masalah atau tujuan, penelitian atau hipotesis yang terpadu dalam paragraf-paragraf, yaitu mengembangkan maupun memanfaatkan teknologi penggunaan media PowerPoint yang layak dan efektif dalam proses pembelajaran serta bagaimana keefektifan media PowerPoint meningkatkan perkembangan kognitif dan kemampuan sosial anak usia dini. Lalu yang E, metode penelitian. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan model pengembangan ADDIE, yaitu terdiri dari menganalisis, desain, merancang, develop, mengembangkan, implement, menerapkan, evaluasi. Dengan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, angket, dan tes. Dan untuk validasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. F, hasil dan pembahasan penelitian. Pada artikel jurnal ini, bagian hasil dan pembahasan dijadikan satu. Untuk hasil penelitian, selain dalam bentuk parabel, juga dipaparkan dalam bentuk tabel beserta penjelasannya yang mudah dipahami, karena berisi kata-kata yang sering dijumpai. Untuk bagian pembahasan, pada artikel ini sudah ada dan implementasi hasil penelitian telah dikemukakan di bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan ini terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang sama.
G. Kesimpulan. Pada artikel kesimpulan sudah ditulis dengan jelas dan ringkas. Terdapat bagian kekurangan dan kelebihan pada bagian kesimpulan dan juga mengandung sesuatu yang baru dalam penelitian. Lalu H. Ucapan terima kasih. Dalam artikel jurnal ini tidak terdapat ucapan terima kasih acknowledgement dari penulis. Yang I. Daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka, jurnal ini sudah membuat publikasi yang referensi langsung. Referensi yang digunakan pada penulis ada 12 sumber referensi dan juga penulisan konsisten dalam menggunakan satu style citasi, yaitu apa style. Hanya saja untuk tahun sumbernya masih ada tahun sumber yang lama.